Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengembangan konsep teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian teknologi pendidikan. Ada beberapa pendapat tentang pengertian teknologi pendidikan menurut para ilmuwan. Yang pertama yaitu menurut Y.P. Simon, teknologi adalah disiplin rasional yang dirancang untuk memastikan penguasaan dan penerapan ilmiah. Yang kedua yaitu menurut Profesor Sutomo dan Dr. Sugito MPD, teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terintegrasi untuk menganalisis dan memecahkan masalah pembelajaran manusia atau pendidikan. Yang ketiga yaitu menurut Mackenzie et al. Teknologi pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan alat-alat untuk mencapai atau mencari pemecahan masalah. Dan adapun pengertian umumnya, teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memberi pembelajaran dan pengembangan yang lebih lanjut dengan membuat, memanfaatkan dan mengelola pendidikan yang lebih benar atau yang tepat. Dan teknologi pendidikan ini digunakan sebagai cara yang sistematis untuk memecahkan masalah pembelajaran yang efektif dan efisien. Saya Nur Habibah Aziz akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang membahas tentang peran dan fungsi teknologi pendidikan. Inovasi di dalam dunia pendidikan mengalami kemajuan yang besar, setara dengan kemajuan era globalisasi zaman. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya e-learning ataupun internet. Bahkan pada saat era pandemi sekarang ini, manfaat dari teknologi pendidikan pastinya akan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Peran dan fungsi teknologi pendidikan antara lain adalah memudahkan siswa ataupun siswi dalam berinteraksi dengan guru. Yang kedua adalah siswa-siswi dapat mengakses ilmu pendidikan tanpa menunggu materi dari seorang guru. Yang ketiga adalah guru dapat memantau kehidupan murid tanpa harus langsung bertatap muka. Dan masih banyak lagi manfaat yang didapat dari teknologi pendidikan. Sekian dari saya. Subbab C, tantangan teknologi pendidikan. Di era saat ini, perkembangan teknologi melaju sangat cepat dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Dunia pendidikan pun tak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi pendidikan. Apalagi saat ini, kurikulum yang ditetapkan mewajibkan siswanya untuk lebih aktif dan tidak bergantung pada guru, sehingga para siswa membutuhkan sumber yang lebih banyak untuk mencari informasi dan tambahan materi. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh para peserta didik sebagai pusat informasi dan tempat untuk mereka mencari segala materi dalam pembelajaran. Selain itu, saat ini juga banyak pembelajaran yang memanfaatkan komputer dan teknologi internet, misalnya e-learning dan e-teaching. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Tuntutan tersebut berlaku pada siapa saja yang tidak mau ketinggalan tentang perkembangan teknologi dan tentunya tidak mau ketinggalan zaman. Namun, segala usaha kita untuk mengikuti perkembangannya tentulah memiliki hambatan dan tantangan. Seperti apakah hambatan dan tantangan teknologi pendidikan? Tantangan-tantangan tersebut adalah yang pertama, pengadaan infrastruktur teknologi yang tidak merata. Hal ini bisa dipicu dengan oleh faktor jalur transportasi, di mana di beberapa daerah yang terpencil, jalur transportasinya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Tentu sangat susah jika harus membawa perangkat media ke daerah yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Namun di beberapa kota besar, pengadaan infrastruktur teknologi sudah hampir merata. Yang kedua adalah penggunaan alat media teknologi bekas. Hal ini
Tentunya didukung karena faktor biaya. Jika menggunakan alat teknologi yang bekas, maka biaya yang dikeluarkan akan sedikit. Namun kendalanya tentunya spesifikasi perangkat multimedia bekas ini sudah tertinggal dan belum terupdate, sehingga kemanfaatannya pun tidak bisa semaksimal yang seharusnya. Yang ketiga, belum adanya rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0. Yang keempat, kurangnya alokasi dana dari pemerintah untuk pengadaan alat teknologi. Hal ini menjadi alasan utama bagi beberapa lembaga pendidikan karena biaya pengadaan alat teknologi itu tidaklah murah, sehingga sangat dibutuhkan dana dan bantuan yang banyak dari pemerintah untuk mendukung penggunaan alat teknologi pendidikan. Yang kelima adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan dari para pengajar. Keterampilan dan pengetahuan yang dimaksud adalah keterampilan memadukan teknologi pendidikan dalam gaya belajar mengajar setiap hari. Dan pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan bagaimana cara menggunakan perangkat teknologi yang sesuai. Yang keenam adalah guru kurang percaya diri dalam menggunakan perangkat teknologi untuk pembelajaran sehari-hari. Hal ini adanya rasa takut pada pendidik juga menjadi tantangan yang berat bagi kemajuan perkembangan teknologi pendidikan. Selanjutnya yaitu kurangnya antusias dari peserta didik. Para peserta didik cenderung malas untuk mempelajari perkembangan teknologi dan menggunakan teknologi dalam kesehariannya. Yang terakhir adalah para siswa lebih cenderung suka mendengarkan materi langsung dari para guru dan pemateri. Mereka sangat malas dan tidak mau mencari sumber di internet dan menggunakan perangkat teknologi. Menghadapi tantangan-tantangan tadi, kita dapat melakukan beberapa cara. Di antaranya adalah 1. Memberikan pemahaman kepada para pendidik untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi pendidikan dalam gaya belajar mereka sehari-hari. Karena pendidiklah yang menyiapkan materi kepada peserta didik untuk menggunakan teknologi pendidikan. Yang kedua, memperbanyak pelatihan kepada pendidik agar mereka lebih percaya diri dan yakin untuk menyampaikan materi menggunakan teknologi pendidikan. Yang ketiga, lembaga pendidikan harus menyiapkan sarana-sarana untuk mendukung penggunaan teknologi, misalnya komputer, jaringan, dan lain-lain. Yang keempat, anggaran dari pemerintah harus diperbanyak untuk membantu lembaga pendidikan mengadakan sarana-sarana yang digunakan untuk pembelajaran teknologi pendidikan. Yang kelima dan yang terakhir adalah semua pihak yang ada dalam lembaga pendidikan harus mendukung pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi pendidikan. Mereka adalah siswa, guru, komite, kepala sekolah, dan para karyawan yang lainnya. Demikianlah adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang perkembangan teknologi pendidikan. Apabila diambil kesimpulan adalah yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian dari teknologi serta menjelaskan tentang pengertian pendidikan serta menggabungkan adalah pengertian teknologi pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah menjelaskan tentang peran dan fungsi teknologi pendidikan. Bisa kita lihat cuplikan awal, yaitu bisa kita simpulkan bahwa peran dan fungsinya teknologi pendidikan itu adalah sangat memudahkan siswa ataupun siswi untuk berinteraksi dengan guru tanpa harus bertatap muka langsung. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan tentang tantangan-tantangan teknologi. Tantangan-tantangan teknologi itu sendiri pun kita sebagai manusia yang hidup di era zaman globalisasi saat sekarang ini, sumber-sumber teknologi itu sangat banyak
kita dapat, tapi kita harus pintar-pintar menyaring mana yang harus kita lihat, mana yang harus kita dengar, dan mana yang harus kita tinggalkan. Karena tidak semua sumber di dalam teknologi pendidikan itu dapat diambil secara mentah-mentah. Ada yang memang harus kita saring. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Dari kami apabila ada kurang lebihnya, sangat mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.